Tes. Halo semua, selamat datang lagi di channel ini dengan saya Ikan Eko. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau kalian merasa tutorial yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian. Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tersebut. Dan subscribe channel ini untuk mendukung saya agar selalu bisa memberikan tutorial yang kalian butuhkan. Oke, di video ini adalah video tahap ketiga atau video terakhir dari serangkaian acara untuk mendapatkan surat izin reproduksi ofisi. Gimana? Udah pusing belum? Nah, pengerjaannya lama nggak? Jadi pengerjaan ini sedikit curhat dulu sebelum kita ke video yang terakhir untuk mendapatkan Cipro. Saya mengerjakan proses mendapatkan surat izin praktek ini itu sekitar 2 bulan. Dari awal Januari sampai pertengahan Februari ini. 1 bulan lebih ya. Nah, kalau kalian lebih lama dari saya, silakan komen di bawah. Kalau kalian lebih cepat, komen juga di bawah. Enggak kok, saya cuma 1 minggu aja, atau enggak, saya cuma 3 hari aja beres. Bagus. Oke, di video, kalau kalian sudah nyampe video ini, berarti kalian sudah beres dari video 1, video dan video 2-nya ya. Karena kalau misalkan kalian belum selesai di video 1 dan 2, mendingan gak usah nonton video ini. Kenapa? Karena ini akan membuat kalian muak, kalian jadi malas mengerjakan tutorialnya gitu ya. Oke, aku anggap kalian sudah beres semua 1 dan 2-nya dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Sekarang kita akan langsung masuk ke websitenya Siparegal, yaitu Dinas Penanaman Modal. Let's go. Oh ya, kalau misalkan di daerah kalian beda namanya, silakan bantu komen di bawah, di komen saya ini, daerah dan nama website dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Penanaman Modalnya ya. Kita ganti dulu layarnya dan ciao. Kita akan langsung ke bukan Siparegal. Nah, dari Siparegal ini agak alot untuk mendapatkan untuk mendapatkan akunnya. Jadi kalau dari yang Dinas Kesehatan itu gampang ya, karena serba online dan serba otomatis. Nah, kalau misalkan kita minta akun di Siparegal ini atau di di penanaman modal ini, Dinas Penanaman Modal ini, itu harus melalui serangkaian proses termasuk nge-WA adminnya gitu. Jadi ini seperti biasa, tulis nama, nomor KTP, terus passwordnya, nama lengkap, segala macam, nomor handphone yang wajib aktif. Nah, ini wajib banget aktif. Email udah belum ya? Nomor KTP, nama lengkap ya. Nomor HP-nya harus aktif. Ini karena aku gak bisa daftar lagi, jadi aku share fotonya ya saat aku daftar. Ini dia. Kamu harus melakukan aktivasi dari pemberitahuan email. Jangan lupa harus aktivasi. Setelah aktivasi baru kamu nge-send ngirim pemberitahuan kepada admin dari Siparegal ini. Kalau dari Cianjur sih gitu. Setelah dikirim dan mendapatkan jawaban, itu sudah aktif. Ini agak panjang ini kalau misalkan, dan diusahakan kamu meminta atau konfirmasi lewat WA-nya itu pada saat jam kerja.
antara jam 9 atau jam 10. Kalau misalkan kamu malam itu nggak akan dijawab, apalagi di hari libur ya. Oke, saya anggap kita semua udah punya akun di Dinas Penanaman Modal ini, lalu kita akan login. Nah, kita sudah punya akun di sini. Kita harus merubah profil. Langkah pertama, kita harus merubah profil dulu. Ini lagi, sayangku, kita hapus dulu. Ini wajib banget diisi. Kamu boleh pakai foto apa aja di sini. File yang ditempel di sini maksimal 500 kilobyte. KTP segala macam ya, nama segala macam, ini nama pekerjaan dan email harus setelah diisi ini baru simpan ya. Nih, penting, silahkan lengkapi data Anda pada formulir berikut. Data ini akan digunakan untuk identitas pengajuan izin permohonan. Berarti kamu ngisinya nggak boleh asal, harus sesuai dengan KTP ya. Simpan, jangan lupa ini wajib banget, nomor handphone yang aktif dan email yang aktif. Terus kita akan melakukan formulir izin, pengajuan izin. Oh, formulir. Selanjutnya setelah di profil Anda sudah dirubah, kita masuk ke formulir izin yang ada tanda plusnya. Kita cari profesi refraksi optisi. Refraksi optisi. Nomor 20 berapa ya, lupa. Nah, di nomor 23 kita klik izin praktek refraksi optisi SIP Pro. Ini bukan internetnya yang lama, tapi emang website ini itu agak berat ya. Di sini wajib kamu mendaftarkan NPWP yang aktif. Setelah diklik, setelah diisi NPWP-nya, cek NPWP. Ini akan ngedetect NPWP kita. Di formulir pengajuan, kita wajib mengisi lagi data. Ini wajib diisi BPJS, NPWP, nomor telepon, kewarganegaraan. Di sini jenis permohonan baru surat. Data surat permohonan ini adalah surat dari rekomendasi profesi. Nah, surat permohonan ini isi dengan nomor surat profesi. Mana? Ini nomor suratnya. Nah, ini nomor suratnya. Asal surat dari mana? Dari Iropin Pengcap Cianjur misalkan. Dan tanggal surat permohonannya ada tanggal 28. Tanggal 2 ya, tanggalnya lah diisi di sini. Bila sudah, nomor STR yang aktif dan tanggal berlakunya sampai kapan, terus bentuk perusahaan, kalau misalkan dari rumah sakit atau dari mana, ini tinggal pilih aja. Kalau misalkan rumah sakit, badan usaha milik BUMN daerah ya, atau apa, BUMN ke. Nah, kalau misalkan perusahaan sendiri, ini surat perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan atau dari PT apa ya. Kalau misalkan udah diklik, misalkan badan milik usaha daerah, pilih jenis usahanya adalah
Kalau kamu kerja di rumah sakit, ya pilih rumah sakit. Kalau misalkan kamu kerja di optik, kalau kamu kerja di optik, ada optik gitu ya. Tinggal dipilih aja. Pilih bentuk perusahaan, udah ya tadi ya. Terus jenis perusahaan, rumah sakit atau optik. Misalkan kalau di optik ya optik itu ada. Nama tempat praktiknya, kamu kerja di mana, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan apa, tulis di sini semuanya sampai lengkap. Sudah gitu, simpan. Nah, kalau misalkan, nah kali tadi kalau udah disimpan, ini ada di surat pengajuan izin. Nah, di sini. Nanti di sini ada aksi. Itu upload ini fotonya. Di situ kamu harus mengupload sesuai eh, sesuai namanya. Nah, yang paling ini yang apa namanya yang surat dimintakan ada surat nomor 2 ya, surat perpanjangan SIP. Nah, kalau misalkan baru baru banget mau bikin, kalian cukup upload aja surat ini surat rekomendasi untuk si parigelnya, untuk dinas penanaman modalnya. Di situ juga ada surat rekomendasi dari dinas kesehatan. Nah, di situ fungsi yang video nomor 2. Kalau kamu belum menyelesaikan di nomor 2, di sini kamu akan stuck. Pengerjaannya 7 hari kerja. Biasanya kalau misalkan data yang kamu lengkapi itu benar, di sini keterangannya ini statusnya kalau misalkan ditolak, tolong cek. Nah, berarti ada yang salah, yang kamu upload itu salah. Kalau misalkan udah benar, di sini statusnya selesai, statusnya nggak ada merahnya. Aku lupa nih filenya. Ini ada statusnya pending. Silakan lengkapi data diri, formulir izin dan dokumen izin Anda kalau misalkan ada yang salah uploadnya. Kemarin sih saya salah di eh, penguploadan ininya, surat izin praktek praktek profesi ofisial lama. Praktek ofisial lama. Kalau benar di sini adalah statusnya sedang diproses. Di SOP-nya adalah keterangan 7 hari kerja, dan aksinya ini adalah ada di apa namanya, di diajukan. Kamu tinggal klik diajukan tuh. Kalau misalkan kamu nggak klik diajukan, itu nggak akan teraju-ajukan. Jadi wajib diklik diajukan. Setelah 7 hari kerja nggak ada masalah. Biasanya kalau dari status posisinya udah benar, sedalam proses biasanya langsung terbit. Tak, ini cuma 2 hari kerja langsung beres. Lamanya itu kemarin saya salahnya diupload dari pengajuan SIP lama. Saya upload dengan surat perizinan untuk dinas kesehatan. Di situ salahnya, Pak. Nah, kalau sudah selesai di izin terbit, ini sudah berlaku dan tinggal di download aja. Ini karena udah saya download, jadi nggak bisa di download lagi gitu. Nah, itu aja videonya, cukup panjang juga ya. Jadi buat kalian semoga cepat mendapatkan SIP-nya, jangan jangan nyerah, kerjakan sampai selesai. Kalau misalkan kalian ada masalah atau ada kesulitan apapun, kalian bisa komen di bawah, dan kalau ada pengalaman lainnya yang menarik dalam perizinan SIP ini, kalian bisa kasih tahu. Yuk kita legalkan diri kita sebagai refleksi optisi. Karena percuma kita menjalani pendidikan kalau kita nggak melegalkan diri. Gitu. Apa bedanya dengan orang-orang yang hanya tahu jualan kacamata?
Dengan saya Iksan Ero, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Share ke teman-teman kalian yang lagi membutuhkan tutorial untuk